Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syaori dengan NIM 19014163 kelas 4C PGSD. Mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Ibu Nur Fitriani MPD. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen tes yang saya buat. Mata pelajaran IPA kelas 5 SD semester 1. A. Kompetensi inti. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dimilikinya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. 3.2. Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2. Membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Selanjutnya C. Indikator pembelajaran. 3.2.1. Menjelaskan sistem pernapasan manusia dan hewan. 4.2.1. Membuat model pernapasan manusia. Selanjutnya D. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca materi pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami sistem pernapasan manusia dengan baik. Yang kedua, setelah mengetahui proses membuat model pernapasan manusia, siswa mampu membuat paru-paru buatan beserta menjelaskannya dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel instrumen tes saya. Yang pertama, indikator. Merancang model sistem pernapasan manusia. Soalnya, bagaimana proses membuat paru-paru buatan, kriterianya, dan nomor esai. Nomor 1, jawaban berupa penjelasan, termasuk ranah kognitif C6, yaitu merancang. Yang kedua, membuat model sistem pernapasan manusia. Untuk soal, buatlah paru-paru buatan berupa video serta penjelasan cara kerjanya, kriteria, dan nomor soal, yaitu esai. Nomor 2, jawaban berupa hasil produk, yaitu video, yang merupakan ranah psikomotorik. P5, yaitu membuat. Yang ketiga, menanyakan pendapat tentang model sistem pernapasan manusia. Soal, jelaskan hasil pengamatan Anda tentang membuat paru-paru buatan, kriteria dan nomor, yaitu esai. Nomor 3, jawaban berupa penjelasan, yang merupakan ranah afektif. A3, yaitu menyatakan pendapat. Yang keempat, mengaitkan model sistem pernapasan manusia. Jelaskan kaitan proses pernapasan manusia dari hasil pengamatan membuat paru-paru buatan dengan sistem pernapasan manusia. Kriteria soal dan nomor, yaitu esai. Nomor 4, jawaban berupa penjelasan, termasuk ranah kognitif. C4, yaitu mengaitkan. Dan terakhir, 5, menyimpulkan model sistem pernapasan manusia. Soal, jelaskan kesimpulan dari membuat paru-paru buatan terhadap sistem pernapasan. Itu esai. Nomor 5, jawaban berupa penjelasan, yang termasuk ranah kognitif. C5, menyimpulkan. Bisa dilihat selanjutnya itu soal. Yang pertama, bagaimana proses membuat paru-paru buatan. Yang kedua, buatlah paru-paru buatan berupa video serta penjelasan cara kerjanya. Yang ketiga, jelaskan hasil pengamatan Anda tentang membuat paru-paru buatan. Yang keempat, jelaskan kaitan proses pernapasan manusia dari hasil pengamatan membuat paru-paru buatan dengan sistem pernapasan manusia. Yang kelima, jelaskan kesimpulan dari membuat paru-paru buatan terhadap sistem pernapasan manusia. Yang selanjutnya, tabel jawaban. Jawaban nomor 1, teknik penyelesaiannya itu tes tertulis, bentuk instrumen esai.
Soal bagaimana proses membuat paru-paru buatan. Jawaban. A. Alat dan bahan. Yang pertama gunting, yang kedua 1 buah balon besar, yang ketiga 2 buah balon kecil, yang keempat botol plastik bening 1 liter atau 2 liter, yang kelima selang plastik, yang keenam gelang karet gelang, yang ke-7 gunting, yang ke-8 lem tembak. Selanjutnya proses. Yang pertama, siapkan selang, kemudian potong pendek yang panjangnya sekitar 3 cm 2 bagian dan yang agak panjang sekitar 8 cm 1 bagian. Kedua, potong selang yang pendek, salah satu ujungnya dipotong runcing. Kemudian kedua selang potongan pendek dan satu pandangan selang yang agak panjang disatukan membentuk huruf Y menggunakan lem tembak. Usahakan untuk aliran udara dalam selang yang membentuk Y tidak tersumbat dengan lem. Selanjutnya, buat 2 bentuk Y dari selang. Selanjutnya, ambil botol, potong bagian bawah sekitar setengah botol menggunakan gunting. Selanjutnya, ambil balon besar, potong bagian bawahnya, kemudian tutup lubang botol dengan potongan balon. Yang selanjutnya, lubangi tutup botol aqua seukuran diameter selang plastik. Ambil balon kecil dan ikat pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y masing-masing. Selang bentuk Y, ikatkan 2 buah balon kecil pada selang potong pendek. Bagian potongan selang panjangnya dilewatkan melalui tutup botol. Selanjutnya, masukkan selang plastik yang diikat balon ke dalam mulut botol. Kemudian tutup rapat mulut botol. Tambahkan plastisin pada tutup botol di sekitar selang agar tidak ada celah. Selesai, atau dengan menggunakan lem tembak. Selesai. Yang nomor 2, teknik penyelesaiannya menggunakan produk yaitu video. Soal esai. Buatlah produk buatan berupa video serta penyelesaian cara kerjanya. Jawabannya yaitu membuat video praktikum paru-paru seperti yang digambar, dan hasil cara kerjanya yaitu tarik balon bagian bawah botol ke bawah, perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Kemudian lepaskan balon bagian bawah botol ke bawah, perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Yang ketiga, tinggalnya tes tertulis esai. Jelaskan hasil pengamatan Anda tentang membuat paru-paru buatan. Jawaban. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di dalam botol udara bebas tetap menjadi lebih besar, sehingga udara di dalam botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses seperti ini disebut dengan proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan akan mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil atau berkurang, sehingga udara dalam botol yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuat mengempis. Ini disebut proses ekspirasi. Nomor 4, jawaban tes tertulis dengan esai. Jelaskan kaitan proses pernapasan manusia dari hasil pengamatan membuat paru-paru buatan dengan sistem pernapasan manusia. Jawaban kaitan proses pernapasan manusia dari sistem dan praktikum paru-paru buatan, yaitu dalam sistem pernapasan manusia ada proses inspirasi dan ekspirasi, yaitu pengambilan udara pernapasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam tubuh atau paru-paru serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas. Pengambilan udara pernapasan ini dikenal dengan inspirasi, sedangkan pengeluaran dikenal dengan ekspirasi. Selanjutnya yang terakhir nomor 5. Jawaban tes tertulis berupa esai. Jelaskan kesimpulan dari membuat paru-paru buatan terhadap sistem pernapasan manusia. Jawaban berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja paru-paru dalam praktikum yang telah dilaksanakan menggunakan model paru-paru yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara.
Proses yang seperti ini disebut dengan proses inspirasi. Sedangkan ketika balon bagian bawah dilepas, keadaan semula balon yang berada dalam botol mengempis, yang mana proses ini disebut proses ekspirasi. Jadi, dalam sistem pernapasan manusia ada proses inspirasi dan ekspirasi, yaitu pengambilan udara pernapasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam tubuh atau paru-paru serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas. Pengambilan udara pernapasan ini dikenal dengan inspirasi, sedangkan pengeluarannya dikenal dengan ekspirasi. Untuk skor nomor 1 yaitu 20, skor nomor 2 20, dan skor nomor 3 20, nomor 4 20, serta nomor 5 20. Jadi skor total yaitu 100. Selanjutnya penilaian kognitif soal nomor 1, 4 dan 5. Untuk skor terbagi jadi 4 yaitu 0, 1, 2, 3. Keterangannya yaitu skor 0 jika jawaban salah. Yang kedua, skor 1 jika jawaban benar namun kurang relevan. Skor 2 jika jawaban benar sesuai dan cukup relevan. Skor 3 jika jawaban sangat benar dan tepat. Selanjutnya, penilaian psikomotorik model paru-paru buatan soal nomor 2. Dari penilaian ini terdapat 4 skor juga, yang mana skor 0 apabila tidak memuat poin penilaiannya dan bentuk yang dibuat tidak memuat poin penilaiannya. Skor 1, isi penjelasan hanya membuat 2 atau 1 poin penilaiannya dan bentuk yang dibuat hanya memuat 2 atau 1 poin penilaiannya. Dan skor 2, isi penjelasan hanya memuat 3 poin penilaiannya serta bentuk yang dibuat hanya memuat 3 poin penilaiannya. Skor 3, isi penjelasan model paru-paru secara lengkap, tepat, jelas, dan padat, serta bentuk yang dibuat oleh siswa menarik hati, kreatif, dan inovatif. Penilaian ini terbagi 2 aspek, yaitu penjelasan dan bentuk. Keterangan skor 3 yaitu 50, skor 2 yaitu 40, skor 1 yaitu 20, skor 0 yaitu 10. Hasil nilai sama dengan jumlah skor dibagi 5. Selanjutnya, penilaian afektif soal nomor 3. Aspek yang dinilai terbagi 4. Jawaban jelas, teliti, percaya diri, tanggung jawab. Kategori baik sekali, cukup baik, kurang baik, serta tidak baik. Keterangan baik sekali apabila jawaban mencakup seluruh aspek yang dinilai. Cukup baik apabila jawaban mencakup 3 atau 2 aspek yang dinilai. Kurang baik apabila jawaban hanya mencakup 1 aspek yang dinilai. Tidak baik apabila jawaban tidak mencakup aspek yang dinilai. Skor untuk baik sekali skor 20, cukup baik yaitu skornya 10, kurang baik skornya 5, dan tidak baik skornya 0. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.